pendengar yang di sana, sehat, bugar, kuat, bahagia. Itulah doa kami, semua yang bekerja di balik layar di program Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, ketemu lagi bareng saya Coki Sitohang. Saya menghadirkan narasumber yang akan bercerita mengenai pengalaman hidupnya ketika mereka punya masalah kesehatan. Dan saya percaya pengalaman mereka akan menjadi inspirasi buat saudara punya harapan supaya bangkit dari keterpurukan. Contohnya, kalau saudara hari ini punya masalah stroke. Stroke itu adalah momok dari dulu sampai sekarang. Orang begitu dengar kata stroke, apalagi mau mengalaminya, aduh kalau bisa doanya makin kencang supaya terhindar. Tapi percayalah pemirsa, bahwa stroke bukanlah akhir dari segalanya. Meskipun tidak mudah menjalaninya pasca stroke, tetap ada peluang untuk saudara dan saya bisa pulih dari penyakit ini. Dan contoh nyatanya sudah ada, yaitu Bapak Mustita Nasution, Pak Papang, saya hadirkan di sini. Beliau beberapa waktu yang lalu, nggak lama malah, sempat cerita di Go Healthy bagaimana beliau mengalami stroke. Tapi sekarang keadaannya sudah jauh lebih baik. Betul ya Pak Papang ya? Sudah jauh lebih baik ya Pak? Iya. Untuk itulah Bapak kami hadirkan kembali. Kami pengen dengar cerita Bapak lebih lengkap lagi. Setelah beberapa waktu lalu kita sempat ketemu di sini juga. Pak Papang memang pernah kena stroke karena tekanan darahnya itu tinggi pada saat itu. Tapi sekarang tekanan darahnya sudah terkendali. Bukan hanya Pak Papang saja, tapi juga ada praktisi kesehatan yang kami hadirkan di sini. Saya perkenalkan, inilah Mas Boyke Dianugraha dan Mbak Pretisia Suvarli. Halo pemirsa di rumah, sehat selalu ya. Jadi Pak Papang tuh nerima banyak masukan sekali Mbak. Mas, waktu kita ada di program Go Healthy dan beliau masih menceritakan kisah sedihnya pasca kena stroke beberapa waktu yang lalu. Beliau menerima masukan dari kami. Dan Bapak rajin menggunakan teknologi laser sekarang. Ya, dan itu juga ya yang membuat kita sebagai praktisi kesehatan bukan merasa tersanjung ya, tetapi merasa bahwa aduh, kita lihat hasilnya nih. Apa yang kita sarankan diikuti dan kemudian kita melihat sekarang dalam kondisi yang lebih sehat. Itu adalah salah satu kepuasan dari para praktisi kesehatan. Kalau kita bisa berbagi, menganjurkan dan dituruti dan hasilnya kelihatan. Iya, setuju. Pemirsa, Anda penasaran dengan bagaimana kisahnya Pak Papang yang saat itu dibagikan ketika pertama kali kami mengundang beliau di Go Healthy. Pak Papang dengan cerita stroke-nya. Berikut ini. Pertama kali stroke tahun 2014 di awal pas lebaran haji. Waktu pulang dan istirahat di rumah, aku mau terbangun untuk membuang air kecil. Iya. Terus itu nggak bisa aku lakukan. Langsung aku panggil anak dan istri aku. Istilahnya itu dibopong lah. Jadi Bapak tuh mau buang air kecil, tapi nggak sanggup untuk berdiri begitu? Berdiri. Akhirnya dibopong, tetap sampai ke toilet, ke kamar mandi. Setelah itu, apakah dibawa ke rumah sakit, Pak? Kalau aku kan berpikirnya karena masih libur. Jadi besoknya baru ke rumah sakit. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan apa, Pak? Terutama tensi. Berapa tensinya saat itu, Pak? 180/120. Kena stroke karena akibat dari darah tinggi. Pak Papang, akhirnya Bapak kena stroke waktu itu. Sekali lagi kami ikut prihatin, Pak. Bagian mana yang paling rusak ketika kena stroke itu, Pak? Pertama kena stroke, aku mengalami di kaki. Iya. Tahun kemudian 2015, itu kena ke tangan. Tapi waktu itu langsung berobat ke rumah sakit? Paginya. Paginya, nah itu kan berarti udah ada jarak ya, udah ada jarak waktu yang melebihi golden period. Jadi begini pemirsa, kalau misalkan nih ada pemirsa yang mengalami tanda-tanda dan gejala dari stroke, itu apa saja sih? Contohnya tiba-tiba merasakan kelemahan satu sisi tubuh. Gak harus sampai kelumpuhan, lemah aja. Itu sudah harus kita perhatikan. Atau pusing, mual, muntah, nyeri kepala, bicara pelo, mulut mencong, wajah tidak simetris, itu ayo segera ke rumah sakit. Karena selamat datang kembali di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pak Papang, kembali kami hadirkan di sini. Pasca kena stroke beberapa waktu yang lalu, memang udah bertahun-tahun pemirsa, tapi dulu waktu kami undang pertama kali, keadaannya, mohon maaf ini, lebih parah daripada sekarang. Sekarang Pak Papang kami undang kembali, karena ada kisah sukses yang udah diraih setelah beliau menggunakan teknologi
laser. Pemirsa, saya ceritakan dulu sedikit kepada Anda, inilah riwayat dari Pak Papang, hipertensi, tekanan darahnya sampai 180/120. Betul ya Pak Betul. Papang? Waktu itu sampai bisa kena stroke, pecah pembuluh darah di otak, anggota tubuh bagian kanannya lemah. Tapi setelah beliau mendengarkan nasihat dari para praktisi kesehatan, beliau sudah mengubah pola hidupnya, tekanan darahnya stabil di 120/80, kemudian juga kadar gula darahnya normal dan badan menjadi lebih segar, khususnya setelah menggunakan teknologi laser. Pak Papang sudah berapa lama menggunakan teknologi laser sampai hari ini? 4 bulan. Sudah jalan 4 bulan. Iya. Bagaimana kualitas tidur Bapak sekarang? Karena dulu kan Bapak ini hobi begadang. Sekarang gimana Pak? Kualitas tidur saya sekarang maksimal aku tidur jam 10 malam. Bangun biasa, subuh aku udah bangun. Langsung pagi 6:30 jalan di lapangan. Jadi Bapak juga merasakan badan Bapak lebih bugar sekarang Lebih ini? bugar. Tadi Bapak bilang tangan kanannya sudah mulai dipakai untuk angkat beban yang lebih Iya, berat dari iya. sebelumnya. Itu tiap pagi sama sore aku selalu ngangkat begini. Iya, iya. Sejak menggunakan teknologi laser, Bapak merasakan lebih ada tenaga ketika Biar ada latihan. tenaga. Pak Papang, boleh nggak berdiri sekali lagi? Sebentar, berdiri di situ saja Pak. Saya pengen tahu Pak, kalau Bapak mengangkat khususnya kaki kanan yang lemah itu Pak. Sudah setinggi apa sekarang Bapak mengangkatnya? Tinggi banget. Udah hampir normal. Sebelumnya nggak begini Pak ya? Sebelumnya saya pernah kayak gini tuh. Aduh. Tepuk tangan sekali lagi yuk. Tambah lagi semangatnya buat Pak Papang. Silakan duduk Lagian Pak. juga Silakan duduk. aku juga olahraganya Pak. begitu. Ya bagus Pak. Apa yang dialami oleh Pak Papang ini adalah berkaitan dengan kekentalan darah yang mengakibatkan terjadi hipertensi kemudian pecah pembuluh darah. Ya. Dan di sini kita melihat bahwa si teknologi laser itu membantunya di mana? Ketika dia dinyalakan, maka dia akan mencegah penempelan keping darah sebagai penyebab utama kekentalan darah. Ya, akibatnya apa? Karena keping darahnya tidak menempel, aliran darah menjadi lancar. Lalu yang sudah menempel itu diapakan? Dengan mekanisme fibrinolisis, dilisis, diuraikan. Akibatnya aliran darahnya menjadi lancar. Teknologi laser kan ada yang laser biru ya. Nah itu dia membantu untuk pembuluh darahnya. Kenapa tensinya kok dari 180 bisa jadi 120 ya? Karena ketika diaktifkan si laser birunya itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah diaktifasi kembali yang namanya nitric oxide. Nitric oxide itu adalah zat yang membuat pembuluh darah kita tetap elastis. Betul. Namun bersamaan dengan bertambahnya usia, ya itu si nitric oxide itu tidak lagi optimal kerjanya. Iya. Si sinar biru itu tadi dia mengaktifkan kembali. Akibatnya apa? Pembuluh darahnya elastis, melebar, tekanan darahnya turun seperti yang dialami oleh Pak Papang ini. Iya betul, saya mau menanggapi nih penjelasan Mas Boyke. Betapa pentingnya kita menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita ya Ya. Mas Boyke ya. Dan lagi-lagi seluruh tubuh kita nih ya pemirsa, dari ujung kepala sampai ujung kaki ini dipenuhi oleh pembuluh darah. Nah khususnya nih kita belajar dari cerita Pak Papang hari ini. Pak Papang mengalami stroke. Waktu itu mengalami kelemahan pada sisi tubuh yang kanan. Nah pada penderita stroke atau mungkin pemirsa di rumah yang lagi berjuang nih pulih dari stroke, itu kan memang mengalami kelemahan satu sisi tubuh. Tapi penyebab kelemahan itu terjadi itu karena rusaknya jaringan sistem saraf pusat kita atau otak. Letaknya ada di dalam kepala kita. Makanya penting nih kita menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita agar lebih baik lagi di area kepala. Teknologi laser ini sekarang juga ada yang bisa digunakan secara intranasal atau digunakan di dalam hidung. Nah, nantinya sinar laser yang dipancarkan ini bisa membuka pembuluh darah, meningkatkan kualitas darah dengan menurunkan pengentalan darah. Akhirnya aliran darah ke area kepala itu menjadi lebih baik lagi dan Ya. bisa membantu proses regenerasi sel yang mengalami kerusakan yang ada di dalam kepala, contohnya seperti para penderita stroke. Nantinya pemulihannya juga bisa terbantu lebih maksimal lagi. Nah, pemirsa kita lihat Pak Papang
dalam kasusnya yang sempat kena stroke itu. Sekarang kualitas darah dan pembuluh darahnya kan sudah membaik ya Mbak Preti. Dan kondisi fisiknya juga kita lihat sudah ada peningkatan. Pergerakannya juga demikian. Tadi udah kita lihat sama-sama. Dan ini terjadi, Mbak Preti, salah satunya itulah karena bantuan dari teknologi, betul ya? Iya, betul. Teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi selain darah dan pembuluh darah yang harus dijaga terutama para penderita stroke atau yang sedang berjuang pulih dari stroke nih, adalah saraf dan otot. Teknologi NMES itu bisa membantu mengaktifkan kembali otot-otot yang sudah mengalami kelemahan agar membantu proses pemulihan. Terima kasih penjelasan singkatnya Mbak Preti. Saya akan beri kesempatan kepada Mas Panji untuk kembali menjelaskan kepada Anda bagaimana cara mendapatkan teknologi laser. Silakan. Pemirsa, stroke bukanlah akhir dari segalanya. Yang penting kita harus tahu apa yang perlu kita lakukan. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat, disiplin mengikuti anjuran dari dokter, dan kita lengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin, dapat membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Selain itu, faktor risiko dari stroke seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi dapat dikendalikan. Untuk itu gunakanlah Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMES. Penggunaannya mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda dan nantinya Anda bisa menggunakan 1 hari 2 kali pagi dan juga malam hari yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa Anda gunakan pada area otot yang membutuhkan. Pemirsa, mari bersama-sama kita jaga kesehatan dengan kita manfaatkan Aku Laser Ultimate. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau langsung saja hubungi kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Selamat datang kembali di Go Healthy dan selamat bergabung bagi pemirsa yang baru aja tune in di saluran ini. Ada Pak Papang, pernah kena stroke tahun 2014 pemirsa. Sebagian dari tubuhnya lemah akibat stroke. Tapi memang sebelum kena stroke tekanan darahnya tinggi sekali. Tapi bersyukur pada saat itu beberapa bulan yang lalu kami mengundang beliau ke Go Healthy. Dan beliau mau menerima masukan, nasihat dari para praktisi kesehatan. Termasuk menggunakan teknologi laser. Dan hasilnya saat ini kondisinya Pak Papang sekarang tolong diangkat Pak. Diam saja di situ, tolong diangkat Pak. Setinggi apa sekarang kakinya Pak? Wow, itu yang bagian kanan yang kena stroke pemirsa. Kita lihat sekarang beliau bisa mengangkat setinggi itu. Tangan kanannya Pak kalau Bapak latih gimana Pak? Kekuatannya bagus sekarang? Kekuatan bagus. Kekuatan bagus. Masih latihan Saya pakai anggap- barbel? Saya anggap ini normal, udah normal Iya gitu. Pak, betul Pak. Semakin hari semakin aku yang rasakan, Iya. yaitu raga aku berkembang. Pasti Pak, pasti Gitu. Pak. Itu. Saya rutin tiap bulan tuh pasti periksa ke dokter saraf. Terus dokternya bilang apa? Nah itu Bapak pertahankan ini, tetap olahraga, ya jangan lupa obat yang kita kasih, serta rutin olahraga. Ya, ya. Dan jaga stamina gitu Oh, aja. mantap, 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 semangat. Ada harapan buat orang yang baru aja kena stroke karena ini adalah contoh nyata Pak Papang yang kami hadirkan di sini. Kita harus prihatin ya dengan hasil survei di atas usia 60 tahun itu sekitar 70-80% masyarakat Indonesia itu menderita penyakit. Ya, dan penyakit itu adalah penyakit yang mematikan. Apa saja? Stroke, jantung, diabetes, hipertensi. Dan kalau kita amati, itu adalah berkaitan dengan kekentalan darah. Oleh karena itu, kita lakukanlah sadar sehat, yaitu pola hidup sehat. Pola tidur, pola makan, pola manajemen stres, dan olahraga. Pola yang kedua adalah melakukan check up kesehatan agar kita tahu kita ini angka raportnya seperti apa. Apalagi kalau sudah di atas 40 tahun itu wajib untuk melakukan check up kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah kalau dokter menganjurkan karena hasilnya raportnya merah,
ya kita ikuti. Dan yang keempat, jangan lupa pemirsa, kita ada teknologi yang memang dikhususkan untuk kekentalan darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Yuk coba kalau kita amati bagaimana cara kerjanya. Ketika kita nyalakan, laser merahnya itu memperbaiki aliran darah. Darah menjadi lebih lancar jalannya. Kemudian penyumbatan akibat keping darah yang menempel diuraikan. Laser birunya dia membuat pembuluh darahnya menjadi lebih elastis karena dia mengaktifkan nitric oxide yang semakin tua kita semakin kurang kerja daripada si nitric oxide tersebut, ya. Dan ada lagi sinar kuningnya. Ini yang kadang-kadang orang lupa bahwa sinar kuning itu sangat menentukan kualitas kebahagiaan kita. Yang pertama, dia akan membuat tidur kita nyenyak. Karena sinar kuningnya itu mengaktifkan hormon melatonin yang sudah berkurang pada orang-orang menopause ataupun orang-orang yang mulai menua. Ya, karena estrogen menurun, testosteron menurun, termasuk melatonin. Tidurnya menjadi berkualitas. Dan ingat, tidur yang berkualitas menentukan kebugaran kita, menentukan imunitas kita. Betul. Ya, kemudian sinar kuningnya disebut juga sebagai happy light. Dia membuat kita menjadi lebih bahagia. Kita lebih menjadi gembira si happy light tersebut. Oleh karena diproduksinya hormon endorfin ketika sinar kuning itu dinyalakan. Bayangkan gabungan antara tidur yang nyenyak, imunitas yang baik. Kita gembira akibatnya apa? Daya tahan tubuh kita naik dan kita juga akan tampak awet muda. Tapi Mbak Preti, bagi orang yang stroke, kemudian dia melatih kembali ototnya, pasti di bagian tubuhnya kan mengalami rasa pegal, rasa tidak nyaman. Iya. Nah, bagaimana mengatasinya? Nah, itu juga bisa dibantu dengan menggunakan teknologi laser. Jadi teknologi laser ada yang bisa digunakan secara langsung pada area otot dan persendian. Oh. Gunanya adalah untuk membantu mengurangi rasa nyeri dan juga membantu mengurangi proses peradangan yang terjadi. Apalagi nih kalau misalkan sudah mengalami stroke, lalu berat badannya berlebih dan jarang tidak bergerak. Akhirnya pas satu bergerak pertama kali sendinya pasti bebannya berlebih. Apa yang terjadi bisa memicu proses peradangan dan proses pengapuran. Nah, kita bantu jangan sampai proses peradangan tersebut terjadi. Kalau misalnya sudah terjadi itu dibantu untuk diturunkan. Dan juga kita bantu proses pengapuran jangan sampai terjadi dengan meningkatkan aliran darah. Kualitas darah dan pembuluh darahnya itu terbuka lebih bagus lagi agar regenerasi selnya juga bisa menjadi lebih baik. Pemirsa, bukan hanya Pak Papang yang sudah mengalami peningkatan kesehatan sejak menggunakan teknologi laser. Tapi ada juga masyarakat Indonesia yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Izinkan mereka bercerita sedikit kepada Anda. Kita simak. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. 11 hari saya dirawat di rumah sakit. Mulai lepas obat itu tepatnya tanggal 14 Februari yang lalu, ya 2022, saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Pak Papang, silahkan sampaikan pesan-pesannya kepada mereka yang nonton. Saya hanya berpesan satu, pola makan, pola hidup, olahraga. Yang terakhir, menggunakan teknologi laser dan MS-nya. Mantap benar. Terima kasih Pak untuk semangatnya, motivasinya bagi orang-orang di luar sana khususnya yang mengalami stroke seperti Pak Papang. Pemirsa, kalau udah dengar langsung dari orang yang mengalami kesulitan seperti Pak Papang, harusnya Anda semakin termotivasi. Terima kasih kepada para praktisi kesehatan untuk nasihatnya kepada Pak Papang. Dan karena Pak Papang mendengarkan nasihat dari para praktisi kesehatan, maka ada kemajuan juga dalam kehidupannya. Sekarang pemirsa, kita tanya Mas Panji yuk, bagaimana cara mendapatkan teknologi laser dan teknologi NMES, termasuk sinerginya. Silakan Mas. Pemirsa, apapun kondisi kesehatan Anda saat ini, jangan menyerah. Selalu ada harapan untuk pulih selama kita berusaha. Mari kita manfaatkanlah sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES dari Aku Laser Ultimate. Alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah.
Pemirsa, kami sudah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia sejak 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Dan kami terus berinovasi, menghadirkan teknologi terbaru. Oleh karena itulah dengan bangga kami persembahkan kepada Anda Aku Laser Ultimate. Alat kesehatan yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMAS. Untuk teknologi NMAS ini bermanfaat untuk memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot yang bisa digunakan pada area otot yang mengalami kelemahan untuk membantu merangsang kontraksi otot serta mencegah penyusutan otot. Dan pastikan Anda memiliki Aku Laser Ultimate dari Gogo Mall supaya Anda mendapatkan garansi resmi suku cadang, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Langsung saja hubungi nomor teleponnya atau chat kami supaya Anda bisa mendapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate. Metro TV